Di sebuah kos sederhana yang terletak di pinggiran kota, suasana hangat dan akrab menyelimuti setiap sudutnya. Kos ini dikelola oleh Bu Maya, seorang wanita parubaya yang memiliki pesona alami. Dengan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya, ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan perhatian terhadap para penghuni kos. Setiap pagi, aroma kopi dan kue yang baru dipanggang memenuhi udara, menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Rizky, seorang mahasiswa baru yang baru saja pindah ke kos tersebut, merasa sedikit canggung saat memasuki rumah yang baru. Ia adalah sosok yang rajin dan bertanggung jawab, selalu fokus pada studinya. Namun, di balik keseriusannya, ada sisi lembut yang jarang ia tunjukkan. Saat ia melangkah masuk, pandangannya tertuju pada Bu Maya yang sedang menyusun beberapa buku di meja tamu. "Selamat datang, Nak. Nama saya Bu Maya. Senang sekali bisa menyambutmu di sini," ucap Bu Maya dengan suara lembut, sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Rizky merasa sedikit terkejut, tetapi senyuman Bu Maya membuatnya merasa lebih tenang. "Terima kasih, Bu. Nama saya Rizky. Saya baru pindah ke sini," jawabnya sambil membalas jabat tangan Bu Maya. Setelah perkenalan singkat, Bu Maya mengajak Rizky untuk duduk di ruang tamu. Mereka mulai berbincang-bincang tentang kehidupan di kos, kuliah, dan hobi masing-masing. Rizky merasa terpesona oleh cara Bu Maya berbicara, dengan nada yang hangat dan penuh perhatian. Ia tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan setiap detail dari wajah Bu Maya, dari kerutan halus di sudut matanya hingga senyumnya yang tulus. "Kalau ada yang perlu dibantu, jangan ragu untuk bertanya, ya. Saya selalu ada di sini," kata Bu Maya, menatap Rizky dengan mata yang penuh pengertian. Rizky mengangguk, merasa beruntung bisa tinggal di tempat yang dikelola oleh seseorang sehangat Bu Maya. Ia merasa ada ketertarikan yang tak terucapkan di antara mereka, meskipun ia berusaha untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Setelah beberapa saat berbincang, Bu Maya menawarkan segelas teh hangat. "Ini teh herbal yang saya buat sendiri. Sangat cocok untuk menghangatkan tubuh," ujarnya sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. Rizky menerima cangkir tersebut dengan kedua tangan, merasakan kehangatan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ia menyeruput teh, aroma herbal yang menyegarkan membuatnya merasa lebih rileks. Mereka melanjutkan percakapan, dan Rizky merasa semakin nyaman berada di dekat Bu Maya. Setelah beberapa waktu, Rizky meminta izin untuk melihat kamarnya. Bu Maya mengantarnya ke kamar yang telah disiapkan. Kamar itu sederhana, tetapi bersih dan rapi. Rizky merasa senang dengan suasana yang tenang di dalamnya. "Kalau ada yang kurang, jangan ragu untuk memberitahu saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuatmu merasa nyaman," kata Bu Maya dengan senyum yang menawan. Rizky mengangguk, merasa terharu dengan perhatian Bu Maya. Ia tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang wanita ini. Saat Bu Maya meninggalkan kamar, Rizky duduk di tepi tempat tidur, merenungkan pertemuan pertama mereka. Ia merasa ada ketegangan yang tidak biasa, seolah-olah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka. Hari-hari berlalu, dan Rizky semakin terbiasa dengan rutinitasnya di kos. Ia sering membantu Bu Maya dengan pekerjaan rumah tangga, mulai dari mencuci piring hingga menyapu halaman. Setiap kali mereka bekerja bersama, Rizky merasakan kedekatan yang semakin dalam. Bu Maya selalu memberikan pujian atas kerja kerasnya, dan Rizky merasa bangga bisa membantu. Suatu sore, saat mereka sedang membersihkan halaman, Rizky tidak sengaja menyentuh lengan Bu Maya saat memberikan sapu. Mereka saling menatap, dan suasana menjadi canggung sejenak. Rizky merasakan detak jantungnya meningkat, sementara Bu Maya tampak sedikit terkejut. Namun, senyuman di wajah Bu Maya segera menghilangkan ketegangan itu. "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja," kata Rizky, berusaha untuk tidak terlihat gugup. "Tidak apa-apa, Nak. Terkadang, hal-hal kecil seperti itu bisa membuat kita lebih dekat," jawab Bu Maya dengan nada lembut. Malam itu, setelah selesai bekerja, Rizky duduk di teras kos sambil menikmati angin malam. Bu Maya bergabung dengannya, membawa secangkir teh hangat. Mereka berbincang tentang berbagai hal, dari hobi hingga impian masa depan. Rizky merasa semakin terpesona oleh kepribadian Bu Maya yang hangat dan bijaksana. "Rizky, kamu adalah anak yang sangat bertanggung jawab. Saya yakin kamu akan sukses dalam studi dan kariermu," kata Bu Maya, menatapnya dengan penuh keyakinan. Rizky merasa tersentuh oleh kata-kata Bu Maya. Ia tidak hanya melihatnya sebagai pemilik kos, tetapi juga sebagai sosok yang menginspirasi. Dalam hati, ia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Bu Maya,
meskipun ia berusaha untuk tidak mengungkapkannya. Malam itu, saat Rizky berbaring di tempat tidurnya, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Bumaya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara pemilik kos dan anak kos. Ketertarikan yang tumbuh di antara mereka membuatnya merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ia tahu bahwa pertemuan pertama mereka hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan berkembang. Rizky merasa semakin nyaman dengan rutinitas barunya di kos. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mempersiapkan diri sebelum kuliah. Aroma kopi yang diseduh Bumaya selalu menyambutnya, dan ia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyapa wanita itu sebelum berangkat. Senyuman Bumaya di pagi hari menjadi semacam ritual yang membuat harinya terasa lebih cerah. Suatu sore, setelah seharian mengikuti kuliah yang melelahkan, Rizky kembali ke kos dengan perasaan lelah. Namun, saat ia membuka pintu, aroma masakan yang menggugah selera langsung menyambutnya. Ia mengikuti aroma itu ke dapur, di mana Bumaya sedang memasak. Dengan apron yang terikat di pinggang dan rambutnya yang tergerai, Bumaya tampak sangat menawan. "Selamat datang, Rizky. Kamu datang tepat waktu. Saya baru saja membuat sup ayam. Mau coba?" tanya Bumaya sambil tersenyum. Rizky mengangguk, tidak bisa menahan senyum di wajahnya. "Tentu, Bu." Aroma supnya sangat menggoda. Bumaya menuangkan sup ke dalam mangkuk dan menyajikannya di meja makan. Rizky duduk di sebelahnya, dan mereka mulai menikmati hidangan bersama. Setiap sendok sup yang ia ambil terasa hangat dan menenangkan, seolah-olah Bumaya telah memasukkan semua kasih sayangnya ke dalam masakan itu. "Rizky, kamu tahu? Saya selalu percaya bahwa masakan yang baik bisa menyatukan orang-orang," kata Bumaya sambil mengaduk supnya. "Benar, Bu. Saya merasa lebih dekat dengan semua orang di sini, terutama dengan Anda," jawab Rizky, merasa jujur dengan perasaannya. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Rizky menceritakan tentang keluarganya, tentang bagaimana ia berjuang untuk mendapatkan beasiswa, dan tentang impiannya untuk menjadi seorang insinyur. Bumaya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Rizky merasa dihargai. "Rizky, kamu memiliki semangat yang luar biasa. Saya yakin kamu akan mencapai semua impianmu," kata Bumaya, menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. Setelah makan malam, Rizky membantu Bumaya membersihkan meja. Saat mereka berdiri berdampingan, Rizky merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka. Tangan mereka hampir bersentuhan saat mengambil piring, dan ia merasakan getaran kecil di dalam dirinya. Ia berusaha untuk tidak memikirkan perasaan itu, tetapi semakin sulit untuk mengabaikannya. Malam itu, setelah selesai membantu Bumaya, Rizky duduk di teras kos, menikmati angin malam yang sejuk. Bumaya bergabung dengannya, membawa secangkir teh herbal. Mereka duduk bersebelahan, dan Rizky merasa hatinya berdebar-debar. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuat momen itu terasa lebih istimewa. "Rizky, apa kamu pernah berpikir tentang masa depan?" tanya Bumaya, memecah keheningan. "Ya, Bu. Saya ingin lulus dengan baik dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Tapi saya juga ingin membuat orang tua saya bangga," jawab Rizky, menatap bintang-bintang di langit. Bumaya tersenyum, "Itu adalah tujuan yang sangat mulia. Saya yakin mereka bangga padamu." Rizky merasa terharu mendengar kata-kata Bumaya. Ia tidak hanya melihatnya sebagai pemilik kos, tetapi juga sebagai sosok yang menginspirasi. Dalam hati, ia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Bumaya, meskipun ia berusaha untuk tidak mengungkapkannya. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Rizky sering membantu Bumaya dengan pekerjaan rumah tangga, mulai dari mencuci piring hingga menyapu halaman. Setiap kali mereka bekerja bersama, Rizky merasakan kedekatan yang semakin dalam. Bumaya selalu memberikan pujian atas kerja kerasnya, dan Rizky merasa bangga bisa membantu. Suatu sore, saat mereka sedang membersihkan halaman, Rizky tidak sengaja menyentuh lengan Bumaya saat memberikan sapu. Mereka saling menatap, dan suasana menjadi canggung sejenak. Rizky merasakan detak jantungnya meningkat, sementara Bumaya tampak sedikit terkejut. Namun, senyuman di wajah Bumaya segera menghilangkan ketegangan itu. "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja," kata Rizky, berusaha untuk tidak terlihat gugup. "Tidak apa-apa, Nak. Terkadang, hal-hal kecil seperti itu bisa membuat kita lebih dekat," jawab Bumaya dengan nada lembut. Malam itu, setelah selesai bekerja,
Rizky duduk di teras kos sambil menikmati angin malam. Bu Maya bergabung dengannya, membawa secangkir teh hangat. Mereka berbincang tentang berbagai hal, dari hobi hingga impian masa depan. Rizky merasa semakin terpesona oleh kepribadian Bu Maya yang hangat dan bijaksana. Rizky, kamu adalah anak yang sangat bertanggung jawab. Saya yakin kamu akan sukses dalam studi dan kariermu, kata Bu Maya, menatapnya dengan penuh keyakinan. Rizky merasa tersentuh oleh kata-kata Bu Maya. Ia tidak hanya melihatnya sebagai pemilik kos, tetapi juga sebagai sosok yang menginspirasi. Dalam hati, ia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Bu Maya, meskipun ia berusaha untuk tidak mengungkapkannya. Malam itu, saat Rizky berbaring di tempat tidurnya, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Bu Maya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara pemilik kos dan anak kos. Ketertarikan yang tumbuh di antara mereka membuatnya merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ia tahu bahwa pertemuan pertama mereka hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan berkembang. Hari-hari berikutnya, Rizky semakin sering menghabiskan waktu bersama Bu Maya. Mereka mulai berbagi lebih banyak cerita pribadi, dan Rizky merasa semakin terhubung dengan wanita itu. Ia mulai menyadari bahwa Bu Maya bukan hanya seorang pemilik kos, tetapi juga seorang teman yang bisa diandalkan. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Rizky memberanikan diri untuk bertanya, "Bu, apa Anda pernah merasa kesepian?" Bu Maya terdiam sejenak, seolah merenungkan pertanyaannya. Tentu saja, Rizky. Setiap orang pasti pernah merasakannya. Namun, saya selalu berusaha untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Rizky mengangguk, merasa terinspirasi oleh pandangan Bu Maya. Saya berharap bisa menjadi seperti Anda, Bu. Selalu positif dan kuat. Bu Maya tersenyum, kamu sudah berada di jalur yang benar, Rizky. Yang terpenting adalah tetap berusaha dan tidak menyerah. Malam itu, Rizky merasa hatinya berdebar-debar. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Bu Maya semakin dalam. Ia tidak hanya terpesona oleh kecantikan dan keanggunannya, tetapi juga oleh kebijaksanaan dan kebaikan hatinya. Rizky tahu bahwa ia harus berhati-hati, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Saat mereka berbincang, Rizky merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Ia takut jika mengungkapkan perasaannya, semuanya akan berubah. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa terus menyimpan perasaan itu. Malam itu, Rizky terjaga lebih awal dari biasanya. Suara burung-burung yang berkicau di luar jendela dan sinar matahari yang mulai menyinari kamar membuatnya merasa segar. Namun, pikirannya dipenuhi dengan keraguan dan harapan. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Maya semakin dalam, tetapi ia juga merasa bingung tentang bagaimana mengungkapkannya. Setelah mandi dan bersiap-siap, Rizky memutuskan untuk membuat sarapan. Ia ingin memberikan kejutan kecil untuk Bu Maya sebagai ungkapan terima kasih atas semua perhatian dan kebaikannya. Dengan hati-hati, ia menyiapkan roti panggang dan telur dadar, berharap Bu Maya akan menyukainya. Ketika ia selesai, Rizky membawa sarapan ke meja makan. Bu Maya sudah berada di sana, sedang menyeduh kopi. Melihat Rizky dengan piring di tangannya, senyuman lebar menghiasi wajahnya. Wah, Rizky. Ini luar biasa. Kamu memasak? Tanya Bu Maya dengan nada terkejut dan senang. Ya, Bu. Saya ingin membuat sesuatu untuk Anda sebagai ucapan terima kasih, jawab Rizky, merasa bangga. Mereka duduk bersama dan menikmati sarapan. Setiap suapan terasa lebih nikmat ketika ia melihat Bu Maya tersenyum. Rizky merasa hatinya berdebar-debar, dan ia tahu bahwa ini adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Bu, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan, kata Rizky, suaranya sedikit bergetar. Bu Maya menatapnya dengan penuh perhatian. Tentu, Rizky. Apa yang ingin kamu katakan? Rizky menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Saya merasa sangat beruntung bisa tinggal di sini dan mengenal Anda. Anda telah menjadi sosok yang sangat berarti bagi saya. Saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Bu Maya terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Rizky. Rizky merasa jantungnya berdegup kencang, menunggu responsnya. Rizky, saya juga merasakan kedekatan itu. Namun, kita harus berhati-hati. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, jawab Bu Maya,
Suaranya lembut tetapi tegas. Rizky merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena Bu Maya merasakan hal yang sama, tetapi di sisi lain, ia juga memahami kekhawatiran yang ada. Saya mengerti, Bu. Saya tidak ingin membuat Anda merasa tidak nyaman. Namun, saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Bu Maya tersenyum, saya menghargai kejujuranmu, Rizky. Kita bisa menjalin hubungan yang lebih dekat, tetapi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Mereka melanjutkan sarapan dengan suasana yang lebih hangat. Rizky merasa seolah-olah beban di pundaknya telah terangkat. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam antara mereka. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbagi cerita dan impian. Rizky merasa semakin terpesona oleh kepribadian Bu Maya yang hangat dan bijaksana. Setiap kali mereka berbincang, ia merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Suatu sore, saat mereka duduk di teras, Rizky memutuskan untuk mengajak Bu Maya berjalan-jalan di taman dekat kos. Bu, bagaimana kalau kita pergi ke taman? Saya ingin menghabiskan waktu bersama Anda di luar, ajaknya. Bu Maya tersenyum, itu ide yang bagus, Rizky. Mari kita pergi. Mereka berjalan beriringan, menikmati suasana sore yang cerah. Rizky merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Bu Maya di luar. Saat mereka tiba di taman, Rizky mengajak Bu Maya duduk di bangku yang menghadap ke danau kecil. Lihatlah, Bu. Indah sekali, bukan? Kata Rizky, menunjuk ke arah air yang berkilau di bawah sinar matahari. Ya, sangat indah. Taman ini selalu membuat saya merasa tenang, jawab Bu Maya, menatap danau dengan senyuman. Mereka berbincang tentang berbagai hal, dari hobi hingga impian masa depan. Rizky merasa semakin terhubung dengan Bu Maya. Ia mulai menceritakan lebih banyak tentang keluarganya, tentang bagaimana ia berjuang untuk mendapatkan beasiswa, dan tentang harapannya untuk masa depan. Rizky, kamu adalah anak yang sangat berbakat. Saya yakin kamu akan mencapai semua impianmu, kata Bu Maya, menatapnya dengan penuh keyakinan. Rizky merasa tersentuh oleh kata-kata Bu Maya. Ia tidak hanya melihatnya sebagai pemilik kos, tetapi juga sebagai sosok yang menginspirasi. Dalam hati, ia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Bu Maya, meskipun ia berusaha untuk tidak mengungkapkannya. Saat matahari mulai terbenam, Rizky merasakan momen itu semakin istimewa. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Namun, ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat. Bu, saya ingin mengatakan sesuatu yang penting, kata Rizky, suaranya bergetar. Bu Maya menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Rizky? Rizky menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Saya sangat menyukai Anda, Bu. Lebih dari sekadar pemilik kos. Saya merasa ada ikatan yang kuat antara kita, dan saya ingin menjalin hubungan yang lebih dalam. Bu Maya terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Rizky. Rizky, saya juga merasakan hal yang sama. Namun, kita harus berhati-hati. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Rizky mengangguk, memahami kekhawatiran Bu Maya. Saya mengerti, Bu. Saya tidak ingin membuat Anda merasa tidak nyaman. Namun, saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Mereka saling menatap, dan Rizky merasakan ketegangan yang menyelimuti mereka. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hubungan mereka. Setelah beberapa saat, Bu Maya tersenyum lembut. Baiklah, Rizky. Mari kita jalani ini dengan hati-hati. Kita bisa saling mendukung dan melihat kemana hubungan ini akan membawa kita. Rizky merasa lega dan bahagia mendengar kata-kata Bu Maya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam antara mereka. Malam itu, saat mereka kembali ke kos, Rizky merasa hatinya berdebar-debar. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pemilik kos dan anak kos. Ketertarikan yang tumbuh di antara mereka membuatnya merasa hidup, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Hari-hari berikutnya, Rizky dan Bu Maya semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka berbagi lebih banyak cerita pribadi, dan Rizky merasa semakin terhubung dengan wanita itu. Ia mulai menyadari bahwa Bu Maya bukan hanya seorang pemilik kos, tetapi juga seorang teman yang bisa diandalkan. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Rizky memberanikan diri untuk bertanya, Bu,
Apa Anda pernah merasa kesepian? Bu Maya terdiam sejenak, seolah merenungkan pertanyaannya. Tentu saja, Rizky. Setiap orang pasti pernah merasakannya. Namun, saya selalu berusaha untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Rizky mengangguk, merasa terinspirasi oleh pandangan Bu Maya. Saya berharap bisa menjadi seperti Anda, Bu. Selalu positif dan kuat. Bu Maya tersenyum, kamu sudah berada di jalur yang benar, Rizky. Yang terpenting adalah tetap berusaha dan tidak menyerah. Malam itu, Rizky merasa hatinya berdebar-debar. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Bu Maya semakin dalam. Ia tidak hanya terpesona oleh kecantikan dan keanggunannya, tetapi juga oleh kebijaksanaan dan kebaikan hatinya. Rizky tahu bahwa ia harus berhati-hati, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya.